Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan kali ini kita masih ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, punya permasalahan tentang budidaya, kita berusaha semaksimal mungkin untuk membantu, untuk memberikan jawaban dan solusinya. Ya, makanya bisa langsung chat di 0816658779. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan yang masuk, di part 77 kita sudah tayangkan bagaimana sortir ikan gabus. Dimana kemarin beberapa yang tanya sortir usia berapa. Di tempat kita usia 80 hari dan maksimal usia 3 bulan. Sebelum usia 3 bulan itu tidak masalah dilakukan sortir. Tujuannya apa? Untuk memisahkan. Walaupun benihnya itu ukurannya awalnya sama, tetapi pada saat proses pembesaran pasti akan ada yang lebih besar. Yaitu disingkirkan ya. Di sini kami ada dua ukuran. Ya, yang besar sendirikan, yang kecil yang rata-rata disamakan juga untuk proses pembesaran selanjutnya ya. Baik, pertanyaan yang pertama itu dari Bapak Wawan yang ada di Jakarta. Saya tidak mempunyai lahan yang luas Pak untuk budidaya ikan gabus, cuma ada sisa tanah sekitar 30 meter. Tapi saya pengen sekali budidaya ikan gabus. Saya harus pembibitan atau pembesaran Pak? Mohon pencerahannya. Maaf Pak, baru pemula. Itu selera Pak ya, selera ya. Jadi kalau Bapak mau pembesaran atau mau pembibitan, itu boleh-boleh saja. Hanya saja memang kalau Bapak hanya 30 meter persegi untuk pembesaran kan kapasitasnya terbatas ya, tidak bisa banyak. Ya, paling hanya beberapa kolam saja. Dan itu pun ditunggu nanti waktunya 6 bulan baru bisa panen. Kalau menurut saran saya memang dengan yang lahan yang terbatas ini bisa memulai dengan pembibitan dulu. Ya, proses pembibitan dilakukan. Apalagi di daerah Bapak ya, di Jakarta mungkin sangat terbatas sekali orang yang mulai membibitkan ikan gabus, sementara potensi pasarnya sangat terbuka. Bapak bisa membuat pembibitan dulu, kemudian nanti dari hasil penjualan benih ini ya, itu bisa digunakan untuk pembuatan kolam berikutnya ya. Dan itu bisa dikatakan lebih rutin hasilnya ya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah bisa didapatkan hasil dari hasil penjualan benih ya. Ya 1-2 bulan ke depan sudah mulai kelihatan ada hasil untuk bisa dijual benihnya ya. Oke Pak Wawan ya, itu ya silakan nanti, dan itu juga tidak harus sih, silakan mau mencoba pembesaran juga, pembibitan juga tidak masalah. Tapi kalau kita bicara hasilnya cepat ya cepat nanti di pembibitan. Yang kedua dari Kadari yang ada di Bantul. Saya pernah beli induk di tempat Bapak sekitar 5 tahun yang lalu, dan alhamdulillah sampai sekarang gabus saya sudah banyak dan sudah punya langganan cukup banyak Pak untuk konsumsinya. Begitu panen pelanggan sudah datang membeli. Bisakah saya belajar ke Pak Suwandi untuk pengolahan ikannya? Kita memang mengadakan pengolahan. Nanti kalau memang mau ikut pembelajaran di pengolahan bisa ikut di diklat ya, diklat pengolahan ada, kita lakukan diklat pengolahan yang nanti terjadwal, bisa ikut, nanti bisa ikut di pelatihannya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Widi yang ada di Minggir Sleman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya Pak Suwandi, bagaimana cara kirim bibit ke luar pulau agar aman sampai ke tempat? Di part sebelumnya kita sudah tayangkan Pak ya. Jadi di part 56 kalau tidak salah itu sudah ditayangkan bagaimana cara kita mengirim bibit sampai ke luar pulau ya, menggunakan jasa pesawat terbang ya. Silakan nanti dilihat lagi Pak videonya yang kemarin. Berikutnya ada pertanyaan dari Bapak Gandung yang ada di Kebumen. Saya tertarik mengolah minyak albumin ikan gabus Pak. Apakah saya juga harus budidaya? Jadi kalau kita mau masuk ke pengolahan ekstrak albumin ataupun minyak albumin, tentunya kita membutuhkan bahan baku Pak. Ya, kita membutuhkan bahan baku ikan. Di mana ikan gabus ini bisa kita dapatkan dari para peternak pembesaran atau kita membesarkan sendiri. Jadi kalau Bapak mau masuk ke pengolahan, yang perlu dipersiapkan adalah bahan bakunya Pak. Nanti bagaimana Bapak membuat sistem silahkan. Bisa membeli dari orang yang mencari, bisa membeli dari peternak pembesaran, atau membangun kemitraan dengan menjual benih, kemudian nanti peternak besarkan, nanti kita beli lagi untuk kita olah sendiri. Ya, silakan, itu Bapak tidak harus budidaya pembesaran.
Ya kalau memang di situ ada lahan, ya pembesaran sendiri juga lebih baik, tetapi diimbangi juga dengan membangun sebuah jaringan kemitraan sehingga bahan baku tidak mungkin akan kehabisan. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Edianto, ini yang ada di Karawang. Selamat pagi Pak Suwandi, selamat pagi. Saya ingin menanyakan, saya sudah membudidayakan ikan gabus 1 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini saya belum berhasil membudidayakannya. Karena memang kondisi air di tempat saya kurang bagus, sehingga benih saat ditebar banyak tingkat kematian, diganti pun juga banyak yang mati. Menurut Bapak, saya lebih baik menggunakan sumber air yang seperti apa agar proses budidaya ini bisa berlangsung dengan baik. Ya kalau kematian dari benih itu kan faktornya banyak Pak ya. Ya bisa jadi cek air ya, kalau memang Bapak meyakini di situ masalah air, bisa dicek kondisi airnya ya, dilabkan, uji lab airnya bagaimana. Tetapi kalau di situ yang pokok menggunakan air sumur yang kita konsumsi setiap hari, kemudian tidak ada masalah, itu biasanya coba cek lagi benihnya. Ya mungkin benih yang dibeli saat dibeli itu sudah membawa permasalahan. Ya kalau baru datang kok sudah besoknya mati itu ada permasalahan. Kalau ada virus bakteri itu proses, tidak langsung mati saat itu juga. Ya silakan nanti dicek dulu benihnya. Ya dan saya kira Bapak tidak harus menyerah dan kemudian terus mencoba saja. Karena untuk keberhasilan berikutnya nanti di proses berikutnya kita sambil belajar, menganalisa, kemudian akan timbul keberhasilan saat kita sudah mengetahui permasalahan apa yang kita hadapi saat ini. Ya, oke Pak ya, silakan nanti dicoba. Tetap pantang terus channel Dunia Ikan Gabus, jangan kemana-mana. Di sini kita akan membahas solusi permasalahan ikan gabus dan satu-satunya di dunia yang membahas tentang khusus ikan gabus. Dan channel ini tidak ada channel lain, hanya channel dari Bapak Suwandi ya, di channel Dunia Ikan Gabus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.